Kamu pernah nggak sih ngerasa makin lama kuliah kok makin nggak nyambung? Awal-awal mungkin semangat, masuk kelas, ikut organisasi, ngerjain tugas, nongkrong sama temen-temen. Tapi makin kesini kamu mulai mikir, aku tuh sebenarnya ngapain sih di jurusan ini? Dulu waktu milih jurusan kamu pikir ini adalah pilihan yang paling tepat. Mungkin karena katanya prospek kerjanya bagus, atau karena waktu itu kamu belum tahu mau jadi apa. Jadi ikut arus saja, atau karena disuruh orang tua. Tapi sekarang tiap duduk di kelas rasanya tuh kosong. Tiap ngerjain tugas bukan karena pengen belajar, tapi karena takut dapet nilai yang jelek. Dan pelan-pelan kamu mulai sadar, aku salah jurusan ya. Kamu mungkin mikir kamu satu-satunya yang ngerasa kayak gini, yang ngerasa salah jurusan, yang bingung sendiri tiap kali ikut kuliah, yang nggak bisa nemuin klik sama dunia akademik yang kamu jalanin. Coba deh, kamu iseng ngobrol santai sama teman-temanmu, atau lihat curhatan orang di media sosial. Ternyata banyak banget yang ngerasa sama, dan bahkan sebagian dari mereka tuh udah ngerasain itu sejak awal semester. Menurut beberapa survei, sekitar 30-40% mahasiswa pernah merasa salah jurusan. Entah karena merasa terpaksa buat milih karena nggak dapat pilihan pertama, atau karena dulu asal ikut saran orang tua atau guru BK. Dan tahu nggak, banyak dari mereka tetap lanjut kuliah tapi diem-diem sebenarnya kehilangan arah. Ada yang akhirnya pindah jurusan, ada yang bertahap tapi pelan-pelan mulai nyari jalur baru di luar kampus. Ada juga yang stuck, nggak kemana-mana, tapi terus nyalain diri sendiri karena ngerasa nggak berkembang. Dan kalau kamu lagi di posisi itu sekarang, kamu tuh nggak aneh, kamu nggak sendirian, dan kamu itu nggak gagal. Justru kamu lagi ngalamin fase-fase penting banget di dalam hidupmu, fase sadar. Jadi fase ini adalah fase dimana kamu udah mulai mikir ulang nih, fase dimana kamu mulai ngejalanin hidup kayak robot dan mulai nanya ke diri sendiri, sebenarnya aku tuh mau kemana sih gitu. Fase ini tuh nggak enak banget dan aku juga tahu, tapi justru dari sinilah perubahan bisa dimulai. Karena kalau kita nggak ngerasa bingung, kita nggak akan pernah ngerasa perlu nyari arah yang baru. Kita hidup di budaya yang lebih suka anak-anak muda yang tahu mau jadi apa, yang ambil jurusannya jelas, karirnya jelas, targetnya terencana. Tapi kenyataannya nggak seindah itu. Pilihan jurusan itu kadang dibuat di umur 17 tahun, saat kita belum tahu siapa diri kita. Dan wajar banget kalau ternyata setelah dijalanin kita baru sadar, wah ternyata ini bukan buat aku ya. Dan sadar kayak gitu tuh bukan aib, justru itu titik penting. Titik di mana kamu berhenti ikut arus. Titik di mana kamu mulai belajar dengerin suara hati sendiri. Dan titik di mana kamu bisa mulai bangun jalan yang lebih otentik. Jangan sampai kamu tahu kamu nggak cocok, tapi kamu terus paksain diri demi validasi orang lain. Demi IP, demi gengsi, demi kelihatan kuat. Padahal dalam hati kamu tuh kosong. Mau bertahan boleh, tapi harus dengan kesadaran. Bukan karena takut gagal, karena jujur sama diri sendiri itu lebih penting dibandingkan kelihatan tegar tapi sebenarnya hampa. Tapi sebelum buru-buru nyimpulin kamu salah jurusan, coba deh tanya dulu ke dalam diri kamu sendiri. Beneran gak cocok atau cuma belum nemu caranya? Kadang kita tuh merasa gak cocok padahal kita cuma belum ketemu dosen yang bisa bikin topik menarik, belum nemu aplikasi nyata dari ilmunya, dan sebenarnya kamu tuh lagi burn out aja karena terlalu banyak beban. Dan coba kamu refleksi, kamu benci semua materi kuliah atau cuma beberapa mata kuliah tertentu aja? Kamu nggak suka jurusannya atau kamu cuma ngerasa kalah dibanding teman-teman yang kelihatan jago banget? Kamu ngerasa hampa karena nggak minat atau karena lingkungan belajarmu tuh toksik? Kadang ngerasa salah jurusan itu bukan karena salah tempat, tapi karena cara belajar kita aja yang nggak cocok, atau karena ekspektasi kita ketinggian, atau karena kita lagi ngebandingin diri sama orang lain. Jadi sebelum mutusin langkah besar, penting buat bedain kamu bener-bener pengen keluar atau kamu cuma pengen tahu cara buat bisa bertahan. Kalau setelah refleksi panjang kamu ngerasa aku nggak bisa lanjutin ini bukan tempatku, maka sekarang saatnya kamu mikir langkah selanjutnya nih. Tapi tenang, solusi itu nggak selalu ekstrim, nggak harus drop out atau pindah jurusan. Ada banyak cara buat ngelurusin jalan tanpa harus merombak semuanya dari nol. Ya, ini yang pertama nih, stay tapi
pivot. Tetap lanjutin aja kuliahmu sekarang, tapi mulai bangun keahlian dan identitas baru di luar kelas. Misalnya, kamu anak teknik tapi ternyata suka dengan desain grafis. Ya udah, ambil aja kelas online, freelance kecil-kecilan, bangun portofolio. Dan di era digital kayak sekarang, skill itu nggak selalu datang dari kampus. Kadang datang dari project yang kamu mulai sendiri. Yang kedua, pindah jurusan. Kalau kamu masih semester awal dan ngerasa benar-benar nggak ada koneksi sama sekali sama jurusanmu sekarang, pindah jurusan itu opsi yang valid. Ya, kamu mungkin akan rugi waktu 1 atau 2 semester, tapi lebih baik mulai dari awal daripada kamu udah jalan tapi nggak tahu arah. Nah, mending arahnya kamu tentuin biar sekalian jelas daripada terus jalan di jalur yang bikin kamu sebenarnya mati pelan-pelan tiap hari. Yang ketiga, bangun identitas di luar akademik. Kuliah bukan satu-satunya hal yang mendefinisikan kamu. Komunitas, relasi, karya, pengalaman lapangan, itu semua bisa jadi fondasi masa depan. Kamu bisa jadi anak jurusan A yang ternyata jago di bidang B, dan itu sah-sah aja. Yang keempat, ambil hikmahnya. Kalau kamu nggak bisa pindah karena alasan finansial, tekanan keluarga, atau mungkin sistem kampus, itu bukan akhir dari segalanya. Justru itu momen buat belajar bertanggung jawab. Pelan-pelan rancang jalan alternatif dan tetap explore. Jangan berhenti belajar hanya karena kamu nggak cinta sama materi kuliah. Intinya, kamu tetap bisa menang asal kamu nggak pasrah dan tetap gerak sekecil apapun itu. Kadang kita butuh contoh nyata untuk percaya kalau jalan kita yang belok ini masih punya harapan. Karena jujur aja nih, rasa takut itu muncul dari ketidakpastian. Kita takut kalau salah jurusan, hidup bakal hancur. Padahal mah banyak banget orang yang justru sukses setelah belok arah. Ada temanku yang dulu kuliah hukum semester 6, dia sadar dia nggak suka debat dan nggak suka baca berkas kasus, tapi di luar itu dia aktif banget di komunitas fotografi. Sekarang dia kerja sebagai fotografer profesional dan dia bilang, kalau aku nggak tersesat di hukum dulu, mungkin aku nggak pernah kenal sama yang namanya kamera. Ada juga yang dari jurusan teknik elektro, tapi sekarang jadi editor video dan content creator. Ilmu tekniknya mungkin nggak kepake semua, tapi pola pikir logisnya bantu banget di dunia kreatif. Banyak tokoh juga yang begitu, kayak Oprah Winfrey. Awalnya itu jurnalis lokal aja. Terus ada juga CEO Starbucks yang dulunya juga belajar komunikasi. Steve Jobs itu malah drop out. Tapi mereka semua berani belok dan mulai ulang lagi. Dan artinya apa? Artinya kamu juga bisa. Setelah semua cerita dan pertimbangan tadi, satu hal yang penting. Gak ada pilihan yang salah selama kamu sadar kenapa kamu memilihnya. Mau lanjut di jurusan sekarang sambil explore, itu valid. Mau pindah jurusan, itu valid juga. Mau lulus dulu tapi mulai bangun jalur sendiri, itu juga gak salah. Yang bikin pilihan jadi salah itu bukan karena kamu gagal, tapi karena kamu nyerah. Kamu diem, kamu menyerah, dan kamu menjadi korban dari keputusan masa lalu. Padahal kamu bisa bergerak pelan-pelan asal sadar dan kamu konsisten. Banyak orang yang merasa hancur hanya karena salah jurusan. Tapi keputusan di umur 17-18 tahun gak akan nentuin segalanya. Hidupmu gak selesai hanya karena kamu keliru ambil jurusan. Kamu berhak untuk belok. Kamu berhak untuk meralat pilihan kamu. Dan kamu berhak untuk membangun ulang rencana. Yang penting kamu gak berhenti nyari jalan yang lebih cocok. Dan kamu tetap di jalur yang sama dengan dirimu sendiri. Sama dengan rasa lelahmu dan kamu bersama-sama dengan harapan barumu. Karena sadar bahwa kamu salah itu bukan akhir. Justru itu sebenarnya awal. Awal dari proses ngerancang hidup yang lebih baik lagi. Yang lebih sesuai dan lebih tenang. Dan kalau kamu bisa sampai di titik itu, percaya kamu gak akan cuma bertahan. Tapi kamu juga akan bertumbuh. Gitu aja video ini, semoga bisa memberikan manfaat kepada kamu. Jangan lupa kalau ini bermanfaat silakan share ke temanmu yang mungkin bimbang atau galau, yang lagi ngerasa salah jurusan gitu. Dan semoga yang cukup ini dan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan bye bye.